polisi, lo mau periksa 1 juta saksi juga, kalau saksi yang diperiksa tidak tahu, tidak melihat kejadian itu nggak bisa jadi saksi. Ya jadi kadang-kadang teman-teman, kalau ditanya kan, waduh ini kok dijadikan tersangka, polisi selalu beralasan. Kita udah punya 2 alat bukti kok. Apa alat buktinya? 1 adalah keterangan saksi. Sedangkan saksi yang diperiksa, kalau nggak saksi palsu, banyak kan yang diperiksa saksi yang nggak tahu apa-apa. Jadi hal ini sebenarnya menjadi perhatian untuk petinggi-petinggi di negeri ini, atau menjadi sebuah pelajaran juga agar masyarakat itu tidak takut gitu ya. Pelajaran petinggi agar menanggapi, seharusnya ditanggapi agar masyarakat juga merasa nyaman ya hidup di negeri ini, di republik ini. Ternyata petinggi-petingginya sangat mengayomi masyarakat dan sangat memperhatikan masyarakat gitu. Ada rasa kepeduliannya terhadap masyarakat. Jadi jangan pilih-pilih kasus yang viral aja yang ditanggapi. Itu saran tentang kasus atau beritanya Jessica Kumala Wongso, yang beberapa hari ini, mungkin di bulan-bulan kemarin dan bulan-bulan ini sudah hanyut beritanya ya, atau kabar-kabar mengenai tentang Jessica Kumala Wongso ini sudah sedikit banget untuk orang-orang yang mengikuti berita-beritanya ya teman-teman ya, karena memang di berita Jessica Kumala Wongso ini sudah tertutup dengan kasus-kasus yang lagi viral saat ini. Contohnya yaitu kasus Vina Cirebon ya teman-teman, yang sangat meledak ya. Jadi di kasus Vina Cirebon ini memang sangat banyak sekali dibanjiri oleh peminat, seperti yang teman-teman pasti tahu ya. Dibanjiri, dikonsumsi oleh publik itu sampai jutaan ya, sampai jutaan viewers, sampai ratusan ribu penonton gitu ya di kasus Vina Cirebon, di beberapa kanal YouTube, di media sosial lainnya seperti contohnya TikTok dan lain-lain ya teman-teman. Jadi kasus Jessica Kumala Wongso ini mulai tenggelam. Berita Jessica Kumala Wongso ini dulu pernah menjadi berita yang sangat fenomenal di bulan-bulan sekitar kemarin itu, di bulan Januari ya, Desember Januari gitu ya teman-teman ya. Ini sangat meledak sekali ya. Akan tetapi sekarang sudah mulai tenggelam, sudah tidak ada peminatnya, dan tidak ada yang membahasnya sama sekali kecuali ahlinya digital forensik Bang Resmond Sianipar. Tentunya Bang Resmond Sianipar ini berjuang untuk memperjuangkan keadilan atau menyuarakan kebenaran ya tentang berita Jessica Kumala Wongso, atau kejanggalan-kejanggalan yang dialami juga oleh Jessica Kumala Wongso. Karena di kasus Jessica Kumala Wongso ini memang teman-teman juga pasti tahu ya kejanggalan-kejanggalannya, yaitu diantaranya ada dugaan sebuah rekayasa, yaitu barang bukti CCTV yang digunakan di persidangan. Nah itu ditemukan beberapa rekayasa gitu ya oleh Bang Resmond Sianipar. Ini dugaannya itu rekayasa di sebuah CCTV tersebut. CCTV terlihat buram, CCTV terlihat ada perubahannya kan, seperti itu yang dibahas, selalu digaungkan ya teman-teman ya. Jadi di berita Jessica Kumala Wongso ini, jika kita tidak menyuarakan gitu ya, ini akan tenggelam dan akan hilang. Tentunya di kasus Jessica Kumala Wongso ini ada agak mirip-miripnya viralnya gitu ya, viralnya seperti kasus Vina Cirebon gitu ya. Akan tetapi jika kasus Jessica Kumala Wongso ini sudah digembar-gemborkan sampai beberapa pakar ahli dan yang membicarakan tentang kejanggalannya waktu kasusnya viral di Jessica Kumala Wongso, itu sampai digembar-gemborkan, bahkan hampir semua berbicara tentang ada kejanggalannya, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali ya. Dari pemerintah tidak ada tanggapan sama sekali, dari orang-orang yang berwenang yang seharusnya menanggapi ya, bisa menanggapi kasus tersebut atau berita tersebut gitu ya, tentang ada kejanggalan di kasus Jessica Kumala Wongso. Akan tetapi tidak ada tindak lanjutannya teman-teman. Yang diberitakan kemarin mau mengajukan PK juga, hingga saat ini belum ada berita mengajukan PK ya teman-teman ya. Bahkan beribu-ribu lawyer itu waktu itu ya, beberapa ribu advokat gitu ya, itu tuh sudah bersatu ingin mengajukan PK atau mencari keadilan ya untuk Jessica Kumala Wongso, karena ada sebuah kejanggalan kan, seperti itu ya. Waktu itu dikatakan seperti itu. Akan tetapi berhenti di situ saja, hilang begitu saja. Hingga saat ini yang berjuang cuma satu orang, yaitu Bang Resmond Sianipar. Nah sebenarnya ini perlu dibicarakan kembali ya, perlu dibicarakan kembalinya gini teman-teman ya. Sebuah kasus yang dulunya, atau sebuah berita yang dulunya sudah viral bahwa ini ada kejanggalan, jangan sampai tenggelam begitu saja gitu ya. Tetap harus harus diusut atau harus dibicarakan kembali, agar pertanyaan-pertanyaan masyarakat, pertanyaan publik itu yang dulu pernah viral dan pernah menjadi berita yang ngetop nomor 1 waktu itu ya, kasus Jessica ini ya,
itu jadinya biar terangkat kembali dan tidak hilang begitu saja, karena kejanggalan-kejanggalan itu bukan hanya untuk sebuah kasus, contohnya seperti kasus Vina Cirebon gitu ya. Bukan itu saja, jika memang ada kejanggalannya dan memang ada sebuah dugaan rekayasanya, ya semua kasus, mau kasus Vina, mau kasus Jessica Kumala Wongso, mau kasus apapun, jika memang ada kejanggalannya ya harusnya ditindaklanjutin semua, bukan dipilih-pilih gitu ya teman-teman ya. Padahal kalau dipikirkan kasus Jessica Kumala Wongso juga kan sempat viral, nggak jauh beda seperti kasusnya Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon viralnya juga kan awalnya juga karena adanya sebuah film ya, adanya sebuah film yang dibanjiri beberapa juta penonton kan, seperti itu. Sama seperti kasus Jessica Kumala Wongso juga terangkatnya kembali karena adanya sebuah film dokumenter juga gitu. Ini sebenarnya hampir mirip-mirip gitu ya. Cuma di kasus Vina Cirebon ini bagus sekali, saya sangat mengapresiasi karena tanggapan dari pemerintah, bahkan sekarang Pak Presiden juga mau menanggapi gitu ya tentang kasus Vina Cirebon. Akan tetapi kasus Jessica Kumala Wongso tidak ada suara sedikit pun, jangankan kok Pak Presiden ya teman-teman ya, petinggi-petinggi misalkan kayak menteri kayak Menkumham atau orang-orang yang seharusnya itu menanggapi gitu, yang berwenang menanggapi, itu tidak ada di kasus Jessica. Tapi ini bergerak semua ya, dari kepolisian ya, dari DPR pun ikut membicarakan sampai ke presiden ya, itu ikut menanggapi di kasus Vina Cirebon ini. Ini sangat bagus sekali dan sangat gerak cepat sekali gitu ya teman-teman ya. Jadi jika ada mengalami sebuah kejanggalan, sebuah kasus gitu ya, dan memang ada sebuah rekayasa misalnya gitu ya, ini seharusnya tidak pilih-pilih mau kasus apapun, mau kasus yang viral atau yang tidak viral. Jika terdengar ini ada sebuah dugaan rekayasa, ya sebenarnya harusnya ditanggapi. Jika memang ada dugaan-dugaan kejanggalan-kejanggalan gitu ya, ditanggapi agar masyarakat ini tidak merasa ketakutan. Merasa ketakutannya gini ya teman-teman ya, di kasus Jessica Kumala Wongso ada kejanggalan dan katanya ada dugaan rekayasa, itu kata Bang Resmond Sianipar ya kan. Lagi di kasus Vina Cirebon ada sebuah kejanggalan lagi gitu ya, ada yang berita salah tangkap atau apa. Aduh, masyarakat ini nanti akan merasa ketakutan seandainya ini posisi saya yang seperti itu. Waduh, mengerikan jikalau terjadi salah tangkap kan gitu ya teman-teman ya. Ini sangat mengerikan sekali jika memang terjadi benar-benar ada sebuah dugaan kriminalisasi atau rekayasa, atau mungkin dari seseorang yang ingin ya mendapatkan sebuah prestasi atau jabatan-jabatan tertentu yang tidak mungkin lah kalau sebuah rekayasa atau sebuah kriminalisasi ini tidak ada motivasinya, itu sangat tidak mungkin sekali ya teman-teman ya. Jadi hal ini sebenarnya menjadi perhatian untuk petinggi-petinggi di negeri ini, atau menjadi sebuah pelajaran juga agar masyarakat itu tidak takut gitu ya. Petinggi-petinggi agar menanggapi, seharusnya ditanggapi agar masyarakat juga merasa nyaman ya hidup di negeri ini, di republik ini. Ternyata petinggi-petingginya sangat mengayomi masyarakat dan sangat memperhatikan masyarakat gitu. Ada rasa kepeduliannya terhadap masyarakat. Jadi jangan pilih-pilih kasus yang viral aja yang ditanggapi. Itu seharusnya kasus Jessica Kumala Wongso juga, mau kasus-kasus lain juga itu ditanggapi agar apa? Tidak ada terjadinya lagi sebuah dugaan-dugaan kriminalisasi yang dilakukan oleh beberapa oknum atau dilakukan oknum-oknum gitu. Kalau bisa di negeri ini tuh bebas dari oknum. Jangan sampai ada oknum-oknum yang berhasil merekayasa sebuah kasus ya, yang tadinya tidak bisa disidangkan dan akhirnya bisa disidangkan lalu di P21-kan, yang tadinya itu harusnya tidak di P21-kan dan tidak disidangkan, yang seharusnya kasus itu tidak naik ke persidangan tapi dipaksakan harus naik ke persidangan. Ini sangat bahaya buat anak-anak negeri ini, atau bahaya buat anak-anak bangsa ini. Kasihan jika ada anak manusia yang harus menjadi korban sebuah rekayasa. Ini sangat ngeri sekali ya, sangat memprihatinkan. Jangan sampai ya kebahagiaan seseorang itu direnggut ya gara-gara ada dugaan rekayasa. Jangan sampai kebahagiaan anak bangsa ini dan keluarganya, ini yang paling mengerikan itu keluarganya, kalau yang direnggut ya itu adalah tersangkanya atau seseorang yang dimasukkan ke penjara, itu mungkin cuma satu orang yang merasakan, akan tetapi nanti imbasnya ke keluarganya, ke saudaranya, lalu ke masyarakat, nanti akan menjadi perbincangan dan akan menjadi gaduh di masyarakat juga gitu ya. Oke teman-teman, ya kita sebagai masyarakat, kita sebagai anak bangsa, kita tetap selalu memperjuangkan sebuah keadilan dan kita tetap menyuarakan ya keadilan ini ya, karena keadilan ini adalah milik kita bersama. Itu semua masyarakat Indonesia, semua anak bangsa wajib mendapatkan sebuah rasa keadilan yang seadil-adilnya dan yang
sebenar-benarnya agar mendapatkan kemanfaatan ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video saya sampai selesai dan sampai ketemu di segmen selanjutnya.